Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Alvita. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem tata surya pada bagian matahari. Nah, sebelum memasuki ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tata surya. Tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya, di mana anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut beredar mengelilingi matahari secara konsentris pada lintasannya masing-masing. Dalam sistem tata surya terbagi menjadi dua susunan, yaitu kelompok planet luar dan kelompok planet dalam. Kelompok planet dalam ini adalah kelompok planet-planet yang dekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam memiliki ukuran yang lebih kecil, namun memiliki massa jenis lebih besar daripada planet luar. Sedangkan kelompok planet luar adalah kelompok planet-planet yang jaraknya jauh dari matahari. Contohnya yaitu planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, di mana ukuran planet-planet ini besar akan tetapi massa jenisnya kecil daripada planet dalam. Materi selanjutnya yaitu terbentuknya tata surya berdasarkan teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas C. Chamberlain pada tahun 1843 sampai dengan 1928 dan astronom Forrest R. Moulton pada tahun 1872 sampai dengan 1952 menyatakan bahwa tata surya terbentuk karena adanya benda langit lain yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Akibat dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari, mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bantuan bintang yang dekat dengan matahari, akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Setelah itu, sebagian besar materi akan tertarik kembali dan sebagian benda langit lainnya akan tetap di orbit dan akan mendingin serta memadat yang akan menjadi benda-benda berukuran kecil yang disebut dengan planetesimal. Beberapa benda planet lainnya yang berukuran besar disebut dengan protoplanet. Dan objek-objek tersebut akan bertabrakan dari waktu ke waktu dan akan membentuk bulan dan planet serta sisa-sisa dari materi lainnya akan menjadi komet dan asteroid. Kemudian, salah satu bagian dari tata surya yaitu terdapat matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya. Matahari ini merupakan pusat tata surya di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota-anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. Planet-planet yang mengelilingi matahari dengan orbit akan berbentuk elips. Menurut International Astronomical Union atau disingkat dengan IAU, secara umum mengelompokkan benda angkasa yang mengelilingi matahari menjadi tiga, yaitu yang pertama planet. Sebuah benda langit dikatakan planet jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengorbit matahari. Kedua, bentuk fisiknya cenderung bulat. Ketiga, orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lain. Dan yang pengelompokan kedua yaitu planet kerdil. Sebuah benda langit dikatakan sebagai planet kerdil jika yang pertama mengorbit matahari, yang kedua bentuk fisiknya cenderung bulat, yang ketiga orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain, dan yang keempat bukan merupakan satelit. Lalu pengelompokan yang ketiga yaitu benda-benda tata surya kecil, di mana benda-benda tata surya kecil tersebut seluruh benda angkasa lain yang mengelilingi matahari selain planet atau planet kerdil. Benda-benda tata surya kecil tersebut diantaranya adalah komet, asteroid, objek-objek trans-Neptunian, serta benda-benda kecil lainnya. Materi selanjutnya yaitu matahari sebagai pusat tata surya.
Matahari disebut sebagai pusat tata surya dikarenakan 4 hal diantaranya, yaitu yang pertama, matahari memiliki massa terberat di tata surya. Matahari menjadi pusat tata surya karena merupakan objek dengan massa terberat dan terbesar, di mana diameternya mencapai 1,4 juta kilometer, sementara massa matahari mencapai 99,8% dari total massa semua objek yang ada di tata surya. Dengan massa yang besar ini, menyebabkan matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat, cukup kuat untuk menahan planet-planet dan objek-objek lainnya dalam orbitnya. Yang kedua yaitu, matahari memiliki panas tertinggi di tata surya. Alasan matahari sebagai pusat tata surya selanjutnya adalah karena panasnya. Panas yang ada di matahari juga merupakan yang tertinggi di tata surya. Panasnya dapat mengalahkan planet dan bintang lainnya. Suhu panas di permukaan matahari berkisar 5.500 derajat Celcius, sementara suhu panas di intinya bisa mencapai lebih dari 15 juta derajat Celcius. Suhu yang sangat tinggi ini merupakan hasil dari reaksi nuklir yang terjadi di inti matahari. Panas yang dihasilkan dari reaksi nuklir ini menjadi sumber energi bagi tata surya kita. Dengan begitu, panas matahari ini dapat menyeimbangkan suhu di planet-planet lain. Alasan yang ketiga yaitu matahari memiliki gravitasi tertinggi di tata surya. Matahari memiliki gaya gravitasi yang kuat, di mana medan magnet matahari berkisar 2 kali lebih kuat dari bumi. Namun terkadang medan magnet matahari bisa mencapai 3.000 kali lebih kuat dari biasanya. Hal ini terjadi ketika matahari berputar lebih cepat di ekuator daripada garis lintang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, gaya gravitasi matahari ini dapat memengaruhi gerakan planet-planet dan objek-objek lain di sekitarnya dan dapat menjaga mereka tetap dalam orbit yang relatif stabil. Bahkan, gaya gravitasi matahari tidak hanya memengaruhi planet-planet saja, tetapi juga asteroid dan komet-komet yang mengorbit sampai puing-puing terkecil di orbit. Alasan yang keempat yaitu matahari sebagai orbit bagi objek tata surya. Matahari berperan sebagai titik pusat atau orbit bagi semua objek di tata surya. Objek-objek di tata surya berputar mengelilingi matahari dalam pola orbit yang berbeda-beda, tergantung pada jarak dan kecepatan mereka. Hal ini berarti matahari bukan hanya pusat fisik, tetapi juga pusat gravitasi dan pusat orbit untuk seluruh tata surya kita. Jadi, matahari bukan hanya bintang biasa di tata surya, tetapi juga komponen yang sangat penting yang memengaruhi segala sesuatu di dalamnya, mulai dari cuaca, ruang angkasa, hingga kehidupan di bumi. Materi selanjutnya yaitu pergerakan matahari. Matahari mempunyai 2 macam pergerakan, yaitu yang pertama, matahari berotasi pada sumbunya sekitar 27 hari untuk mencapai 1 kali putaran. Namun, penting untuk dicatat bahwa karena matahari adalah bola gas, bagian yang berada di khatulistiwa lebih cepat berputar daripada bagian di kutubnya. Fenomena ini disebut diferensiasi rotasi. Rotasi matahari memiliki dampak signifikan terhadap aktivitasnya, seperti menghasilkan medan magnet yang kompleks dan memicu aktivitas matahari seperti bintik matahari dan ledakan energi besar yang dikenal sebagai lontaran massa korona. Pergerakan kedua yaitu matahari dan keseluruhan isi tata surya bergerak di orbitnya mengelilingi galaksi Bima Sakti. Proses ini memakan waktu sekitar 225 juta tahun untuk menyelesaikan 1 putaran penuh atau disebut sebagai 1 tahun galaksi. Selama perjalanan ini, tata surya kita bergerak melalui lengan-lengan spiral Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 828.000 km per jam. Pada saat yang sama, matahari juga melakukan gerakan naik turun dan melintas rata-rata bidang galaksi Bima Sakti.
pergerakan matahari dan tata surya dalam orbit galaksi Bima Sakti memiliki implikasi yang besar bagi astronomi dan kehidupan di bumi. Orbit ini mempengaruhi distribusi materi dan energi di tata surya, termasuk pengaruh lingkungan kosmik yang mungkin memengaruhi iklim dan evolusi kehidupan di bumi. Ini juga memengaruhi posisi relatif bintang-bintang di langit yang kita amati dari bumi dan memberikan fondasi bagi astronomi galaksi dan kosmologi. Lalu, materi selanjutnya yaitu lapisan pada matahari. Lapisan-lapisan matahari terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya yaitu yang pertama, lapisan fotosfer. Lapisan yang pertama pada matahari atau lapisan terluar dari matahari disebut dengan fotosfer. Fotosfer ini juga disebut dengan lapisan cahaya. Fotosfer adalah sebuah bagian permukaan matahari yang membentuk bola gas yang sangat besar serta memiliki ketebalan mencapai 350 km dan batas-batas dari lapisan tidak nampak dengan jelas. Fotosfer ini mirip piringan yang berwarna emas. Dari banyaknya lapisan matahari, pada lapisan fotosfer inilah yang dapat memancarkan cahaya yang paling kuat, sehingga disebut juga dengan lapisan cahaya. Cahaya kuat yang dikeluarkan pada lapisan ini hingga ke bumi, serta dikenal dengan cahaya matahari. Selain cahaya, lapisan itu pun juga mengeluarkan energi panas yang bersamaan dengan cahaya matahari tersebut. Karena pada cahaya serta energi panas sudah disalurkan ke sekitarnya, maka suhu pada lapisan ini akan menjadi yang paling rendah dari lapisan-lapisan lainnya. Suhu yang dimiliki dari lapisan fotosfer ini mencapai 5700 Kelvin. Pada suhu yang seperti itu, suatu benda bisa memancarkan cahaya berwarna kuning. Selain cahaya yang silau oleh mata, pada lapisan ini juga menghasilkan gelombang-gelombang cahaya diproduksi, seperti layaknya sinar inframerah serta ultraviolet. Lapisan kedua yaitu lapisan kromosfer. Kemudian, lapisan selanjutnya setelah lapisan fotosfer yaitu lapisan kromosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang ada di atas lapisan fotosfer. Lapisan ini seringkali dikatakan sebagai lapisan atmosfernya matahari, dan untuk lapisan kromosfer ini sendiri merupakan sebuah bagian yang paling bawah dari atmosfernya matahari. Lapisan kromosfer lebih tebal dibandingkan dengan lapisan fotosfer, yakni sejauh 16.000 km. Lapisan kromosfer ini adalah sebuah lapisan yang mengandung banyak partikel seperti elektron, proton, dan neutron. Suhu yang dimiliki oleh lapisan kromosfer ini rata-rata sekitar 6.000 sampai 2.000 Kelvin. Semakin ke dalam, suhu lapisan kromosfer ini akan semakin panas, sehingga pada dasarnya lapisan kromosfer ini merupakan sebuah lapisan yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Akan tetapi, untuk lapisan kromosfer ini dapat dilihat dengan mata telanjang manusia ketika terjadinya gerhana matahari total. Pada saat proses terjadinya gerhana pada matahari total ini, lapisan kromosfer akan terlihat layaknya sebuah cincin merah. Warna merah ini merupakan pembuktian bahwa pada lapisan kromosfer ini menyinarkan cahaya yang lebih lemah dibanding lapisan fotosfer. Meski bisa dilihat dengan mata manusia saat gerhana matahari, namun ketika melihat lapisan tersebut dengan mata telanjang tanpa adanya sama sekali pengaman, akan sangat berbahaya karena pada sinar ultraviolet yang diluncurkan sangat amat cepat sehingga menyebabkan kerusakan pada mata. Cahaya yang diluncurkan lapisan kromosfer terbentuk dari gas-gas hidrogen. Pada lapisan kromosfer ini terjadi sebuah loncatan gas panas ke arah luar yang kembali lagi masuk ke matahari. Loncatan gas panas ini disebut dengan sebutan prominences. Pada lapisan kromosfer ini bisa mendapatkan suatu gelombang radio yang disebut dengan radio bintang. Lapisan ketiga yaitu lapisan korona. Lapisan korona ini adalah sebuah lapisan matahari yang terluar. Pada lapisan korona ini mencakup kedua lapisan fotosfer serta kromosfer. Untuk lapisan korona ini juga disebut dengan lapisan atmosfer matahari bagian luar.
Pada corona ini pula merupakan lapisan yang berupa gas, meskipun pada gas yang ada sangatlah sedikit dan sangat tipis. Karena pada bentuk gas yang tipis, maka bentuknya dapat berubah-ubah setiap waktunya dan untuk mengatur batas dari lapisan ini menjadi sangat sulit. Pada lapisan corona ini biasa terlihat seperti mahkota yang berwarna putih yang menyelimuti matahari. Sementara ketika gerhana matahari total terjadi, maka akan terjadi lapisan tersebut dengan memiliki warna yang keabu-abuan. Karena memiliki bentuk yang mirip dengan mahkota, maka pada lapisan ini dinamakan dengan corona yang mempunyai arti mahkota. Pada lapisan corona memiliki ketebalan sekitar 1 juta Kelvin. Lapisan corona ini menjadi lapisan matahari yang banyak mengandung argon, nikel, atom besi, serta juga zat kapur, sehingga dapat mengamati corona setiap waktunya dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan teleskop. Teleskop yang dipakai untuk mengamati lapisan corona disebut sebagai coronagraph. Lapisan keempat yaitu inti. Untuk lapisan selanjutnya adalah lapisan inti matahari. Inti matahari ini merupakan bagian terdalam oleh matahari, sehingga kita bisa mengetahui bahwa pada bagian inilah yang mempunyai suhu paling tinggi di antara semua lapisan. Lapisan matahari mempunyai suhu mencapai 15 juta Kelvin. Karena memiliki suhu yang sangat tinggi, maka pada lapisan inilah terjadi reaksi fusi. Reaksi fusi yang terjadi dikarenakan dalam inti matahari terdapat banyak muatan, yaitu muatan elektron atau atom yang bermuatan negatif, proton atau atom yang memiliki muatan positif, dan juga neutron, yaitu atom yang memiliki sifat netral. Pada bagian inti pun matahari ini memiliki gaya gravitasi yang bisa menarik semua materi sehingga membentuk suatu tekanan. Energi yang terbuat ini karena reaksi fusi ataupun reaksi termonuklir yang selanjutnya dipancarkan keluar dengan proses radiasi. Bagian inti dari matahari ini berada di sekitar 502.000 km di bawah permukaan matahari. Pada bagian inti matahari ini memiliki diameter mencapai 386.160 km. Luas inti matahari ini memenuhi mencapai 25% dari seluruh total radiasi matahari secara keseluruhan. Kemudian materi selanjutnya yaitu karakteristik matahari. Seperti pada gambar, terlihat bahwa matahari memiliki massa sebesar 333.400 kali massa bumi, sedangkan diameternya sebesar 1.392 km atau setara dengan 109 kali diameter bumi. Gravitasinya setara dengan 28 kali gravitasi bumi. Suhunya sebesar 4.500 sampai 2 juta derajat Celcius dengan rata-rata suhu mencapai 6.000 derajat Celcius, dan periode rotasinya pada ekuator selama 26 hari, sedangkan pada kutub selama 37 hari. Kemudian materi selanjutnya yaitu ciri khas matahari. Ada beberapa ciri khas matahari, diantaranya yaitu yang pertama, prominensa. Prominensa adalah bagian matahari yang menyerupai lidah api yang sangat besar dan terang yang mencuat keluar dari bagian permukaan serta seringkali berbentuk lob atau putaran. Prominensa disebut juga sebagai filamen matahari karena meskipun jalurnya sangat terang, bila dilihat di angkasa yang gelap, prominensa tidak lebih terang daripada keseluruhan matahari itu sendiri. Prominensa hanya dapat dilihat dari bumi dengan bantuan teleskop dan filter. Yang kedua yaitu suar surya. Suar surya yaitu ledakan atau semburan yang terjadi di atmosfer matahari. Suar ini melepaskan sejumlah besar energi, meski dalam jumlah energi yang kecil, namun cukup untuk menyebabkan gangguan pada alat komunikasi seluler, radio, dan televisi di bumi. Yang ketiga yaitu bintik matahari. Bintik matahari adalah granula-granula cembung kecil yang ditemukan di bagian fotosfer matahari dengan jumlah yang tak terhitung.
Bintik matahari tercipta saat garis medan magnet matahari menembus bagian fotosfer. Bintik ini lebih gelap karena memiliki suhu beberapa ribu derajat lebih rendah dibandingkan suhu di sekitarnya. Yang keempat yaitu angin matahari. Angin matahari terbentuk dari aliran konsentan dari partikel-partikel yang dikeluarkan oleh bagian atas atmosfer matahari yang bergerak ke seluruh tata surya. Partikel-partikel tersebut memiliki energi yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi menjadi terhalang. Hal ini terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, sehingga cahaya matahari yang terhalang oleh bulan dan tidak sampai ke bumi. Terhalangnya cahaya matahari ini menyebabkan hadirnya bayangan bulan yang menutupi sebagian wilayah di bumi. Gerhana matahari terdapat beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah kondisi di mana piringan matahari tertutup total oleh piringan bulan, sehingga tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang lolos dari piringan bulan. Fenomena ini terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus dengan jarak bulan ke bumi lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi. Seolah piringan bulan tampak lebih besar hingga mampu menutupi matahari. Yang kedua yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus dengan piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Hal ini disebabkan jarak bulan ke bumi berada pada jarak terjauhnya, sehingga meskipun bulan berada tepat di depan matahari, tidak seluruh bagian piringan matahari yang tertutup. Masih ada sebagian sinar matahari yang lolos dan membentuk lingkaran di bagian luar piringan bulan, sehingga tampak seperti cincin. Yang ketiga yaitu gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida ini merupakan pergerakan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Kondisi ini disebabkan karena perbedaan wilayah di suatu permukaan bumi. Pada daerah tertentu, gerhana ini muncul sebagai gerhana matahari cincin, dan pada lokasi tertentu muncul sebagai gerhana matahari total. Yang keempat yaitu gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika pada puncak gerhana piringan bulan hanya dapat menutupi setengah atau sebagian dari piringan matahari, maka situasi inilah yang disebut dengan gerhana matahari sebagian. Dengan daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian adalah daerah yang dilewati jalur bayangan penumbra. Pada jalur ini, bayangan bulan memang tidak terlalu gelap sehingga sinar matahari masih dapat tembus sedikit. Kemudian, materi selanjutnya yaitu manfaat matahari. Matahari dapat dimanfaatkan untuk menerangi bumi, membuat terjadinya siang dan malam, dapat berperan dalam proses terjadinya awan sebagai sumber energi pada panel surya, dapat pula berperan dalam proses fotosintesis, dapat terjadinya siklus perputaran air, dan dapat dimanfaatkan lain sebagainya. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.